Oke, nah pada slide berikutnya saya ingin memberikan ilustrasi terkait dengan perhitungan, tapi dengan bentuk yang sederhana. Kalau kita perhatikan eh, sinyal dua dimensi ini mungkin terdiri dari banyak grid ya, data grid. Jadi mungkin pixelnya ini terdiri dari digitasi data yang banyak. Nah, mungkin saya akan gunakan data yang sedikit 8 kali 8 ya. Mudah-mudahan bisa memberikan ilustrasi untuk melengkapi perhitungan. Sebagai contoh misalkan ada gambar sebelah kiri ini saya buat random saja angkanya, misalkan distribusi random dari 0 sampai kurang lebih 2 gitu ya. Nah, mungkin tersebar seperti ini atau 0 sampai 3 lah. Nah, di sini ada yang tinggi, ada yang merah, ada yang menengah warna kuning dan ada yang rendah itu warna hijau. Nah, kalau kita perhatikan di sini bisa saja kita buat kontur seperti yang ilustrasi yang sebelah kiri ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan ini mungkin saja berhubungan dengan anomali yang lebih tinggi, ini yang lebih rendah dan seterusnya. Nah, dari sini untuk dapat melakukan perhitungan seperti ini, maka kita memerlukan tahapan transformasi data yang anomali U ini kita transformasi jadi dalam bentuk domain Fourier itu dua dimensi ya. Kemudian yang ini kita bisa langsung kalikan kemudian pada domain frekuensi, kemudian kita mendapatkan hasil yang ini. Nah, untuk mendapatkan peta selanjutnya adalah inverse dari DFT atau inverse FFT dari yang ini sehingga mendapatkan upward continuation yang kita harapkan. Nah, jadi yang pertama kita lakukan transformasi dua dimensi di sini, kemudian kita kalikan dengan operator upward continuation-nya. Kemudian hasilnya adalah ini dalam domain frekuensi atau domain bilangan gelombang, kemudian kita lakukan inverse. Jadi yang pertama kita lakukan transformasi Fourier dua dimensi. Yang sebelah kiri ini adalah transformasi Fourier dua dimensi. Saya buat per tahap. Jadi kalau misalkan dua dimensi ini kita melakukan transformasi ke arah kolom, misalkan seperti ini, ke arah kolom dari input datanya, sehingga kita akan mendapatkan komponen real dan komponen imajiner. Ini saya buat panahnya dulu untuk ilustrasi. Nah, jadi pada satu kolom itu kita akan dapatkan 8 kolomnya kalau dari sini ilustrasi itu. Jadi itu perhitungannya hampir sama yang mungkin dulu Anda pelajari di analisis sinyal geofisika, yaitu satu dimensi kan. Berarti di sini kita akan mendapatkan komponen real dan komponen imajiner. Saya coba tulis di sini adalah komponen real, di sini kemudian ada komponen imajiner. Nah, hasilnya yang satu kolom ini akan memperoleh hasil yang ini. Yang kolom kedua hasilnya adalah ini, ketiga adalah ini untuk realnya, yang keempat adalah yang berikutnya sampai yang ke-8 terakhir. Kemudian yang komponen imajinernya yang sebelah sini hasilnya adalah yang ini, yang kedua adalah kolom berikutnya, ketiga seterusnya sampai yang ke-8 di sini. Nah, kemudian di sini adalah komponen magnitudo atau ya absolutnya ya. Jadi real kuadrat ditambah imajiner kuadrat, kemudian hasil penjumlahan itu diakarkan. Nah, kemudian setelah dapat ini kita lakukan yang ke arah baris ya kan. Kalau tadi kolom, yang sekarang ke arah baris ke sana. Nah, mungkin saya buat seperti itu ilustrasinya. Ya. Ya, ini mulai dari baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, kemudian baris ke-5, baris ke-6, baris ke-7, sampai baris ke-8. Ya. Oke. Nah, dari situ nanti akan didapatkan komponen real yang sebelah sini dan komponen imajiner sebelah sini. Berarti yang sebelah atas itu akan mendapatkan baris yang atas ini,
Yang baris kedua adalah yang di bawahnya, baris ketiga adalah yang sebelah sini kan. Oke. Nah, kemudian yang imajiner juga demikian, yang atas sebelah sini, yang kedua sebelah sini, sampai yang terakhir yang ke-8 di sebelah sini. Kemudian ini adalah magnitudo dari real dan imajiner yang ini. Oke, ini adalah hasil FFT 2 dimensi dari sini. Oke, nah kemudian kita akan mengalihkan dengan ini minus delta pangkat minus delta Z dikali K. Berarti kita harus memperhitungkan angka ini dengan bentuk yang tadi. Ya, ini misalkan saya coba Ctrl C, saya coba tampilkan bentuknya seperti ini. Ini mungkin informasinya seperti ini, tapi ini adalah sesuatu hal yang keliru kalau kita tidak berhati-hati. Kita perlu mengidentifikasi dulu Kx dan Ky-nya. Ke arah kanan itu adalah Kx, ke arah bawah itu adalah Ky. Jadi kalau misalkan Kx tadi ada beberapa persamaan yang bisa diperhatikan, saya coba cari. Nah, di sini 2pi per lambda x dan 2pi per lambda y. Berarti itu harus diperhitungkan untuk setiap interval data ini. Terus kemudian kita juga mengetahui bahwa dari hasil FFT atau DFT kita tidak bisa bekerja dengan pola seperti ini yang menerus ya. Tapi polanya itu sebenarnya adalah setengahnya atau ada frekuensi Nyquist. Jadi sebenarnya ada pola yang berulang pada arah diagonal. Kalau bentuknya seperti ini, mungkin ini mengikuti ilustrasi yang seperti ini. Nah, harusnya polanya ini ada cerminannya kalau lengkapnya begitu ya. Jadi ada simetrinya begitu. Jadi kita harus berhati-hati pada saat menentukan ini. Jadi kita harus menentukan frekuensi Nyquistnya juga. Dari situ nanti kita akan memperbaiki dari domain frekuensi kita itu. Kalau kita jeli, kita akan mendapatkan bentuk yang lebih sesuai berupa bentuk ini. Ya, ini kalau saya coba cek bentuknya seperti ini. Kemudian ini maksimumnya di sini untuk Nyquistnya, kemudian berulang untuk pencerminan. Nah, yang tadi hasil transformasi ini kita kalikan akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi ini tahap kedua ya. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan tahapan angka-angka seperti ini, kita coba lakukan inverse FFT atau inverse DFT. Oke. Nah, mungkin ilustrasinya kita akan tunjukkan seperti ini. Mungkin ini saya lupa belum ganti ya. Mungkin nanti saya harus ganti. Tapi kalau yang ini langsung 2 dimensi, mungkin hasilnya adalah yang ini. Ini mungkin saya harus. Ini hampir mirip bentuknya, tapi kemungkinan ini adalah yang tepat. Kalau kita perbandingkan hasil upward continuation yang sebelah sini, itu memiliki pola anomali yang lebih rendah ya. Ini lebih warnanya mungkin kalau kita buat kontur, ini juga panjang gelombangnya lebih pendek, dan di sini mungkin yang lebih tinggi. Kalau kita perhatikan angka-angkanya juga ini akan lebih kecil. Ini ordernya mungkin tidak sampai 1,20 ya, tapi di sini mungkin ada yang 2,89. Oke, jadi ini adalah ilustrasi dari perhitungan untuk melengkapi tampilan sekilasnya. Ini untuk menunjukkan angka yang kecil yaitu 8 kali 8. Kalau yang seperti ini mungkin kita berhubungan dengan jumlah data, misalkan 256 kali 256 atau 64 kali 64. Jadi mungkin angkanya nggak bisa ditunjukkan lebih baik pada ilustrasi. Jadi mungkin ini adalah ilustrasi angka yang mungkin lebih sederhana. Nah, tadi mungkin juga ada pembahasan berkaitan dengan downward continuation. Nah, kalau kita coba menggunakan persamaan tadi, downward continuation itu arahnya ke bawah ya, dibanding upward, yang upward ke atas. Berarti kan kebalikannya, terbalik gitu ya, kebalikan dari upward continuation. Di sini ketika kita masih menggunakan level surface to level surface upward continuation, persamaannya adalah ini. Nah, kemudian kalau kita mencoba menganalogikan ini, jadi kalau kita balik
yang ini adalah lebih atas, yang ini lebih bawah, maka kita ingin mendapatkan yang ini kan, yang lebih bawah. Untuk downward continuation berarti FU ini harus kita kalikan dengan inverse dari F psi U ini. Nah, di sini mungkin kita kalikan dengan conjugate-nya, yang tadi minus ini jadi plus ya. Ini jadi untuk downward-nya seperti ini. Nah, berarti kalau yang ini kita anggap sebagai pola anomali peta graviti atau anomali magnetiknya, berarti kita kalikan yang bentuk seperti ini sehingga kita nanti dapatkan yang downward-nya. Kemudian perlu di-inverse lagi untuk mendapatkan pada domain spasial. Sekali lagi, pada downward continuation diingatkan bahwa asumsi untuk semua sumber itu terletak di bawah dari permukaan observasi, dan semua titik-titik pada kontinuasi ke bawahnya yang ada di atasnya itu juga masih berada di atas observasi, atau ya masih di atas dari sumber gitu. Jadi tidak ada titik pengukuran yang dikontinuasi ke dalam benda atau ke dalam sumber anomalinya. Oke, itu sedikit kelengkapan untuk materi yang kita sampaikan hari ini. Nah, selebihnya seperti reduce to the pole, pseudogravity, pseudomagnetic, Anda bisa cek dengan domain frekuensi di buku teks ya. Mungkin kita tutup untuk pertemuan pada semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.